Selama tahun 2017, Indonesia telah berhasil melakukan swasembada pangan. Indonesia akan swasembada pangan terutama untuk 3 produk, yakni beras, kedelai, dan jagung. Kalau dua hal itu dicukupi, jadi strategi price dan non-price strategi dijaga, ya maka petani kita akan baik dan akan berproduksi dengan baik. Di Indonesia pemakaian pupuk kimia itu diintrodusir di sekitar tahun 1960. Akumulasi daripada residu pupuk kimia dan pestisida itu secara bersama-sama memberikan dampak yang signifikan terhadap penurunan produksi yang ditandai dengan penurunan kualitas tanah. Residu kimia dari CONH2 kali, yaitu urea ataupun pestisida, lama-lama akan membuat kesetimbangan berubah, ditandai dengan pH yang semakin asam. Nah, usaha ini harus dimulai dengan sesuatu tentunya yang bukan kimia, yaitu bahan-bahan organik. Dan organik ini yang renewable. Kita tahu bahwa pupuk kimia itu non-renewable. Bahannya adalah C4, metana, bahan tambang yang akan habis, non-renewable, maka harus diganti sesuatu yang renewable. Nah, yang renewable ini yang mudah didapat, kemudian mudah dilakukan dalam jumlah yang cukup. Salah satunya adalah bahan organik dari kotoran hewan. Closed-loop system itu isinya adalah elemen-elemen yang kita iterasikan sehingga membentuk satu kesatuan yang kontinu, berlangsung terus-menerus, dan memang benar-benar terkontrol dan mudah dilakukan bahkan oleh uneducated people. Bagi di dalam tahap-tahapan closed-loop system itu, satu, closed-loop systemnya adalah closed-loop system yang memang bahannya itu hanya air. Air membasahi lahan, kita bisa nanam rumput. Air membasahi lahan, rumput tumbuh. Dari situ kita memelihara hewan mamalia. Jadi dari rumput dimanfaatkan oleh hewan, terutama mamalia, agar bisa menghasilkan kotoran yang fully organik, dan kemudian itu bisa diulang-ulang, bisa dipelihara dalam jangka waktu yang berkelanjutan. Maka kita kelola semua manure-nya, kotoran hewannya. Nah, kotorannya ini dikelola, diproses dengan cara yang memang benar-benar bisa dipertanggungjawabkan secara engineering sehingga menghasilkan pupuk organik cair. Itulah di dalam closed-loop system yang ketiga. Jadi dari hewan, memelihara hewan, sampai memproses pupuk organiknya. Kita manfaatkan di closed-loop 4, kita mendesain closed-loop 4, yaitu dari cairan tadi, dari padatan tadi, kemudian kita taruh di hamparan. Nah, inilah closed-loop keempat. Ketika ini sudah terjadi, maka semuanya pada tumbuh, dan kemudian kita lanjutkan dengan closed-loop kelima, yaitu semua hasil itu masuk di dalam penggunaan kita, masuk di dalam piring yang kita bisa konsumsi, kita bisa makan dengan kualitas organik. Lahan yang tadi dilakukan closed-loop sistem yang utuh dari 1, 2, 3, 4, 5, dan akhirnya sehat kita semua secara nasional.